Gibah itu bukan bahasa saja yang akan dijarah. Semua pahala kita karena gibah atau karena hak-hak lain yang semacam dengan gibah itu bisa habis karena diambil oleh orang-orang yang kita gibahi. Itu baru satu sisi saja. Puas. Nah, coba kalau kita pahala yang lain gak ada, cuma adanya pahala puasa doang. Tiap hari gibah. Berapa orang yang kita gibahin? Berapa kali dalam satu hari? Berapa bulan? Dalam berapa hari dalam satu bulan? Berapa bulan dalam satu tahun? Kita hitung aja gibahnya. Karena kadang-kadang kita itu nggak berasa. Pagi-pagi sudah pengennya gibah. Habis Kang Oman. Pagi-pagi perasaan kalau nggak gibah itu nggak ada yang apa bahasanya nggak ada yang dikerjakan. Kayaknya kurang enak kalau nggak gibah. Nah, sekarang mulai puasa ini kita berusaha untuk menjauhi yang namanya gibah. Itu yang pertama. Yang kedua, gibah itu bisa muncul biasanya dari orang yang punya sifat takabur. Paling nggak merasa dirinya lebih dari orang yang digibahi. Apa? Merasa dirinya lebih baik daripada orang yang digibahi. Sehingga ngomongin orang tuh seakan-akan orang jelek semua. Padahal dirinya mungkin lebih jelek daripada orang yang digibahi. Jadi pantas kalau Nabi menyatakan bahwa gibah itu akan menghabiskan pahala puasa yang kita susah payah, lapar, haus, malam bangun sahur, siang harus menahan lapar, tapi habis gara-gara gibah. Nauzubil lah. Oleh karena itu jaga mulut dari gibah. Apa? Yang terakhir, paham nih ya, awas perhatikan. Yang terakhir adalah an-namimah, mengadu domba. Ini mengadu domba itu kata kiasan yang ya. Apa artinya mengadu domba? Mengadu-ngadu orang. Ya, kamu datang ke teman ke kelas 9, kelas 8 itu begini 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 ke kelas 9. Kamu datang lagi ke kelas 8, kelas 8 itu begini begini begini. Akhirnya antara kelas 8 dan kelas 9 taburan. Itu gara-gara namimah. Ada beberapa keburukan yang ada pada namimah. Yang pertama, biasanya orang namimah itu pasti gibah. Biasanya nggak mungkin kalau kita ngadu-ngadu ke orang nggak menyebutkan keburukan orang yang digibahi. Ya, orang yang ngadu domba pasti gibah, pasti gosip. Tapi gosipnya diprovokasi sehingga membuat orang jadi kesel kepada kelakuan orang yang tadi. Itu namanya mengadu domba tuh sudah kelihatan. Dari unsur gibahnya saja mengadu domba itu bisa merusak pahala amal. Karena amal puasa yang kita kumpulkan akan habis dijarah oleh orang-orang yang kita gibah. Yang kedua, mengadu domba itu adalah perbuatan yang merusak hubungan baik antar orang Islam yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam harusnya mengajarkan persaudaraan kepada sesama muslim. Orang Islam harusnya mengajarkan hubungan baik sesama orang muslim. Orang Islam aturan harusnya mengajarkan kasih sayang sesama orang muslim. Sementara orang yang namimah kebalikan dari itu semua.
itulah yang menyebabkan, itulah yang sepantasnya orang yang gibah itu tidak akan mendapatkan pahala puasa. Sayang puasa lapar-lapar, sayang puasa haus, sayang malam-malam bangun sahur. Kalau pahalanya semua habis gara-gara mulut kita. Gara-gara mulut kita. Pantas kalau Nabi bilang kufi lagi hada. Kalau kalian pengen selamat, jaga mulut. Karena bohong itu perbuatan mulut. Gibah perbuatan mulut. Mengadu domba perbuatan mulut. Jadi sia-sia menahan makan lapar kalau tidak Kocak bisa banget. menahan Kalau menjaga dalam minum itu nggak boleh ya, bohong, Mak. tidak Kalau ini bisa menjaga buat dari gibah, tidak bisa menjaga dari mengadu domba, sia-sia menjaga dari makanan, menjaga dari haus, menjaga dari lapar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita sampaikan ada manfaatnya, khususnya buat saya pribadi dan umumnya bagi seluruh anak-anakku sekalian. Dan mudah-mudahan anakku sekalian tidak melakukan hal-hal yang merusak pahalanya puasa. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa berpuasa dan mendapatkan pahala puasa sehingga kita sama-sama masuk surga lewat pintu yang disebut pintu Royan. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diri minta videonya dibuka semua dulu, kita foto bersama. Ini saya sambil rekam juga rekamannya.